Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Vindi Amalia, NIM 2018 051 0019. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara saya menerapkan etika lingkungan hidup. Teman-teman, dari pengetahuan yang saya ketahui, banyak sekali teori etika lingkungan hidup. Salah satunya adalah teori Nicomakhea yang saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Teori Nicomakhea ini berasal dari nama anak Aristoteles, dan teori Nicomakhea ini menitik beratkan kepada kebijakan dan juga karakter moral dalam mendefinisikan etika. Selain itu, teori Nicomakhea ini juga memberikan perhatian pada perubahan sikap yang lebih bijak dan juga mendefinisikan manusia harusnya lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, entah itu flora maupun fauna. Untuk mengawali kegiatan pengimplementasian teori Nicomakhea terhadap kehidupan sehari-hari saya, yang pertama saya akan melakukan penyiraman tanaman pada sore hari. Mengapa pada sore hari? Karena waktu saya membeli tanaman ini, si abangnya berpesan supaya penyiramannya dilakukan sore hari dan tanaman ini juga tidak memerlukan banyak air. Cukup disemprot-semprot saja. Dan media tanahnya juga disemprot-semprot saja sampai basah, tidak perlu harus diguyur dengan air yang cukup banyak, karena itu malah akan membuat akarnya itu cepat busuk. Sedangkan daunnya ya cukup disemprot-semprot saja. Kemudian saya lap menggunakan tisu. Mengapa saya lap menggunakan tisu setelah disemprot? Karena saya ingin menghilangkan kotoran-kotoran pada daun dan juga jamur ataupun hama yang menempel. Sebab saya takutnya nanti jika ada kotoran yang menempel itu akan membuat lubang pada daun di tanaman saya ini. Setelah saya lap dengan bersih, kemudian saya letakkan di tempat yang banyak mengandung cahaya dan juga angin supaya tanaman dapat mendapatkan nutrisi dari O2. Implementasian teori Nicomakhea, kegiatan yang saya lakukan adalah menguras akuarium ikan-ikan komet saya. Jadi saya mempunyai lumayan banyak ikan komet dalam akuarium. Kebetulan keluarga saya, terutama adik-adik saya, menyukai ikan-ikan yang berwarna oranye ini, atau biasa di sini sebutnya itu ikan komet. Nah, namun saya meminta maaf karena tidak dapat memvideokan waktu saya membersihkan kolam atau akuarium kecil saya ini karena ya keterbatasan. Nah, kemudian ini saya videokan waktu saya menyaring kotoran-kotoran yang masih tersisa di akuarium saya ini. Saya saring pelan-pelan sampai bersih. Kemudian saya beri makan ikan-ikan komet saya dengan sedikit pakan ikan. Tidak perlu terlalu banyak karena nanti akan membuat lebih banyak kotoran dan air juga akan cepat keruh.
Pada hari ketiga penerapan teori Nikomakea ini, saya akan memisahkan sampah menjadi dua bagian. Yang pertama, sampah basah yang terdiri dari bekas bungkus makanan. Kemudian, sampah keringnya meliputi botol, plastik, kardus, ataupun kresek-kresek yang kering yang memang tidak basah. Nah, sebelum saya memisahkan sampah-sampah ini, alat-alat yang perlu disiapkan, yang pertama sudah jelas harus ada sampahnya dulu ya teman-teman. Kemudian saya juga menyiapkan gunting, kemudian sarung tangan dan juga desinfektan. Nah, sebelum saya maksud saya memisahkan sampah-sampah ini, saya akan melakukan penyemprotan dengan desinfektan. Saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu, kemudian baru saya semprot menggunakan desinfektan supaya kuman-kuman pada sampah ini mati dalam seketika. Kemudian saya pilah satu-satu. Untuk botol, saya selalu meremas botol menjadi kecil atau biasanya saya juga mengguntingnya supaya tidak dijadikan botol daur ulang. Nah, kemudian saya juga selalu menggunting data pribadi saya yang tertempel dalam paket. Nah, biasanya sampah paket ini saya juga menggunting-guntingnya supaya data pribadi saya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian saya gunting-gunting, saya masukkan ke dalam plastik sampah kering. Nah, teman-teman, saya juga mempunyai tradisi khusus dalam pembuangan sampah masker. Saya selalu menggunting karet masker, kemudian saya juga menggunting-gunting masker tersebut menjadi beberapa bagian. Hal ini selalu dilakukan oleh keluarga saya supaya masker tersebut tidak didaur ulang. Botol minum pun juga demikian, saya selalu remas atau saya selalu gunting karena ini budaya yang selalu diterapkan oleh mama saya supaya tidak didaur ulang. Nah, kemudian saya memisahkan mana yang sampah basah dan juga mana yang sampah kering sampai semuanya habis dan akhirnya sampahnya sudah terpisah antara sampah basah dan sampah kering. Selain yang kegiatan saya lakukan hari ini, sebenarnya memang saya sudah mempunyai banyak sekali sampah botol bekas. Namun karena sudah dijual, makanya saya tidak dapat memvideokan. Kurang lebih saya itu selalu mengumpulkan botol-botol bekas, koran bekas, kertas bekas yang sudah tidak terpakai, kemudian saya jual pada tukang rongsok keliling, dan alhamdulillah dari situ saya biasanya mendapatkan uang untuk tambahan uang jajan saya gitu. Nah, teman-teman, itu tadi ringkasan kegiatan saya mengenai pengimplementasian teori Nikomakea dalam etika lingkungan. Semoga video yang saya buat ini menginspirasi teman-teman di luar sana untuk tetap menjaga lingkungan kalian supaya generasi yang akan datang kelak dapat merasakan juga keindahan alam dan juga kelestarian lingkungan. Sampai di sini dulu video edukasi saya. Semoga bertemu di video-video selanjutnya. See you the next video. Bye-bye.